Hey ho Pop Gengs! Jika kamu suka nonton film layar lebar Hollywood, kamu pasti tahu dong dengan scene ikonik dari Fast Five berikut. This is Brazil. Siapa sangka scene tadi bukan cuma buatan Hollywood loh, melainkan kondisi sebenarnya yang ada di Brazil, di mana banyaknya gangster dan orang-orang yang memiliki senjata. Dengan keadaan ini jelas, Brazil tergolong sebagai negara yang sangat memerlukan kekuatan militer. Sebab bukan cuma untuk menertibkan keadaan dari luar, tapi juga di dalam Brazil. Nah, faktanya Brazil memanglah negara yang mumpuni di persoalan militer. Buktinya mereka bisa tuh dengan tegas menolak untuk mengirimkan senjata pada Ukraina setelah di-request oleh Jerman. Nah, hari ini bagaimana kalau kita masuk jauh melihat seberapa kuat sih militer Brazil? Secara finansial, Brasil tergolong sebagai negara yang punya nyali besar dalam mengeluarkan uang. Dari datanya, negeri Samba mengeluarkan hingga 18,7 miliar US dollar atau 279 triliun rupiah untuk militer mereka. Angka ini jelas masih bisa bengkak jauh karena hanya 0,9% dari GDP mereka yang mencapai 1.894 miliar US dollar atau 28,2 kuadriliun rupiah. Nah, ada yang menarik nih soal uang dan peringkat Brazil yang memperlihatkan kalau negara kita masih bisa naik kelas. Hal ini disebabkan karena Indonesia cuma mengeluarkan kurang dari setengah anggaran Brazil, yaitu 8,8 miliar US dollar atau 181 triliun rupiah, dan mampu dempet-dempetan secara peringkat. Brazil di peringkat 12 dunia dan Indonesia berada di peringkat 13. Selain uang, personil militer Brasil juga sangatlah banyak dan tergolong unik. Bagaimana tidak? Dari total pasukan yang mencapai 2,1 juta personil, Brazil malah punya pasukan cadangan yang lebih banyak, yaitu 1.340.000 personil. Dan personil aktifnya cuma 360.000 personil. Sisanya adalah 400.000 personil untuk para militer. Pengembangan personil militer Brasil pada tahun 2023 ini juga menjadi fokus utama negara Amerika Selatan tersebut. Buktinya, baru-baru ini Brazil membeli rudal Javelin Amerika Serikat sebanyak 222 unit dengan total harga mencapai 74 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Rudal Javelin yang dibeli merupakan bazooka yang mampu menembakkan proyektil anti-tank. Dengan begini, unit darat dan Brasil memang bukan isapan jempol belaka. Dari uang dan personil militer dari Brazil, mari masuk untuk membahas alutsista yang mereka miliki. Dari segi jumlah, Brazil punya 466 tank, 41.516 kendaraan lapis baja, 682 pelontar artileri, dan 78 peluncur roket. Dari semua alutsista darat yang mereka miliki ini, kebanggaan utama Brazil datang dari mobil lapis baja mereka yang diproduksi dalam negeri, yaitu VBTP-MR Guarani. Kendaraan ini punya kemampuan jelajah luar biasa, yang mampu meluncur ke segala medan dengan jarak jelajah mencapai 600 km dan kecepatan 110 km per jam. Bukan cuma itu, Guarani juga jadi salah satu kendaraan lapis baja yang bisa dioperasikan sebagai kendaraan amfibi. Kemampuan serang dari kendaraan lapis baja yang mampu mengangkut hingga 11 personil ini tentu aja ada di atas turretnya yang sangat fleksibel. Turret UT-30BR yang terpasang ini mampu dikondisikan entah itu untuk senjata semacam mortar 120 mm hingga senjata mesin kaliber 105 mm. Untuk sekarang, kendaraan lapis baja ini sedang digunakan oleh 4 negara, yaitu Brazil, Filipina, Lebanon, dan Ghana. Di masa mendatang, Malaysia dan Argentina jadi salah satu calon pengguna yang sekarang tengah melakukan negosiasi. Nah, selain menggunakan karya dalam negeri, Brazil juga memperkuat angkatan darat mereka dengan menggunakan senjata yang dibeli. Salah satu contohnya adalah tank tempur utama mereka yang merupakan Leopard 1 dari Jerman. Setelah membahas alutsista darat, mari pindah ke alutsista angkatan udara dari Brazil. Di sini hal yang sama terjadi, di mana kebanggaan Brazil terletak pada alutsista mereka yang dibuat dalam negeri. Di bagian ini Brazil punya AMX International yang merupakan jet tempur hasil kolaborasi mereka dengan Italia. Spek daya terbangnya itu sangat gahar. Kecepatan mampu menembus 1053 km per jam, jarak tempuh mencapai 889 km, daya jelajah sampai 3.336 km
dan ketinggian maksimum penerbangannya mencapai 13 km. Dari segi senjata juga tidak main-main karena sangat lengkap. Di bagian sisi pesawat ada 2 senjata Bernardin Mk164 Cannon 30 mm untuk pertarungan jarak dekat di udara. Kemudian untuk melakukan serangan fatal, AMX International punya peluncur roket dan misil yang difokuskan untuk serangan udara ke permukaan. Gak cukup sampai di situ, karena jet tempur ini juga punya kemampuan mengoperasikan misi penggunaan bom darat dengan kapasitas maksimum mencapai 3,8 ton. Jadi, secara spek persenjataan dan kemampuan terbang AMX International bisa bersaing dengan jet tempur mutakhir lainnya. Nah, dari segi jumlah, Brazil juga bukan negara yang bisa dianggap remeh soal alutsista udara mereka karena di atas kertas nih, Brazil punya 118 jet tempur, 373 pesawat bantuan, dan 173 helikopter. Berada di Amerika Selatan dan tidak punya batas laut yang sangat luas, kita kayaknya bakal berasumsi kalau Brasil ini tidak total untuk memperkuat angkatan laut mereka. Namun siapa sangka, hal tersebut ternyata salah besar. Karena Brasil tengah menggenjot proyek alutsista baru mereka yaitu Alvaro Alberto yang merupakan kapal selam nuklir pertama Brasil. Dari segi ukuran, Alvaro bakal memiliki panjang 100 meter, lebar 9,8 meter, dan massa muatan mencapai 6.600 ton. Sampai sekarang belum banyak hal yang diketahui tentang kapal selam yang mampu melaju hingga 46 km per jam ini dari segi daya tahan dan persenjataannya. Namun dari rumor yang beredar, Alvaro akan dilengkapi peluncur torpedo mutakhir yang beramunisikan roket berkekuatan nuklir seperti milik Amerika serta Rusia yang mampu meluluh lantahkan kota sebesar New York hanya dalam hitungan menit. Dari rencana yang dipaparkan, Brasil akan mulai menggunakan Alvaro Alberto di tahun 2034 mendatang dan akan melengkapi kekuatan angkatan laut mereka yang sekarang, di mana Brasil memiliki 1 helikopter carrier, 6 frigat, 2 korvet, 7 kapal selam, 22 kapal patroli, dan 5 kapal penyapu ranjau. Melihat segala kekuatan dari Brasil yang telah kita bahas, memang wajar jika Brasil bisa menolak request dari Jerman untuk mengirimkan bantuan ke Ukraina. Apalagi posisi yang diinginkan oleh Presiden Brasil cukup beralasan, di mana mereka tidak ingin terlibat untuk menyulut peperangan. Namun beda cerita jika ingin menjadi juru damai di pertemuannya bersama Presiden Amerika Joe Biden. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bilang kalau dia siap untuk membantu merundingkan jalan perdamaian. Lihat keputusan dari Presiden Brasil ini kok makin kesini makin kelihatan ya siapa yang mau jadikan perang Ukraina-Rusia jadi bisnis. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Pop Gengs. Bye!